Yang terhormat kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Enis Sujaroni, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMP Negeri 27 Semarang. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan kesehatan dan kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka acara pelimbasan paket modul 1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantoro, nilai peran guru penggerak dan budaya positif di SMP Negeri 27 Semarang, CGP Angkatan 4 Kota Semarang tahun 2022. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, Mars Pendidikan Guru Penggerak. Yang keempat, sambutan Wakil Kepala Sekolah. Yang kelima, penyampaian materi. Yang keenam, tanya jawab. Yang ketujuh, doa. Dan yang kedelapan, penutup. Marilah Bapak Ibu, kita buka acara pada siang ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon Bapak Ibu untuk berdiri. Budaya positif di lingkungan sekolah maupun di
SMP 27 bisa menerapkan karakter yang baik dan membawa nama baik SMP Negeri 27 Semarang. Apalagi kita sudah menerapkan 5S, kemarin adalah SRA itu 5S ya. 5S itu apa? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kemudian pada berikutnya ada COVID-19, kita sudah menerapkan juga 5M. 5M juga Bapak Ibu sudah mengetahui semua, mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Nah, mari kita kembangkan seperti contohnya ya, di kelas itu mungkin punya program kesepakatan kelas. Tentunya anak didik kita biasakan budaya-budaya positif, misalnya kebersihan, peduli lingkungan, kemudian toleran, menghargai sesama. Nah, itu semua akan bermanfaat bagi sekolah kita dan kita sendiri dan anak didik kita. Ya. Marilah kita dukung bersama sebagai program guru penggerak ini. Semoga setelah kita menjadi semakin baik. Amin. Demikian sambutan saya sampaikan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Munti Aroh, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Kepala SMP Negeri 27 Semarang yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang saat ini telah hadir dan menyempatkan waktunya di ruangan ini untuk mengikuti pengimbasan paket modul 1, yaitu Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai peran guru penggerak dan budaya positif di SMP Negeri 27 Semarang. Sekilas tentang pendidikan program guru penggerak. Pendidikan guru penggerak merupakan kegiatan pengembangan profesi melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada kepemimpinan pembelajaran agar mampu mendorong tumbuh kembang peserta didik secara holistik, aktif, dan proaktif. Untuk program ini sendiri kurang lebih dilaksanakan selama 9 bulan. Tujuannya yaitu menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Ini sekilas nilai dan peran guru penggerak Bapak Ibu. Kita lihat sejarah pendidikan Indonesia. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Video. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa lembaga menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pelajaran belajar, menulis, dan berhitung sepenuhnya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudi dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Apakah Anda mengapa?
Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Namun, apakah kita sudah merdeka? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi kita juga harus cakap untuk memerintah diri sendiri, untuk segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat kelak. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara juga memandang anak sebagai kertas putih yang sudah berisi coretan. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan coretan itu, bahwa setiap anak itu mempunyai minat dan bakat masing-masing yang kita memiliki tugas untuk mengembangkan minat dan bakat tersebut. Potensi, minat, bakat, dan belajar atau gaya belajar siswa kita. Akhirnya mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun yang menyemen biji tumbuhan di ladang yang sudah disediakan. Dalam hal ini, kita sebagai punya murid dengan beraneka implementasi pembelajaran KHD yang sudah saya terapkan, yaitu pembelajaran berliterasi pada kelas 8 bab 4 tentang keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan. Ini rencana pembelajaran dan sudah saya laksanakan, Bapak Ibu. Ini sekilas yang sudah saya laksanakan, Bapak Ibu, hanya beberapa yang saya tampilkan di sini. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan itu hasil dari siswa-siswi kita dalam berdiskusi di kelompok grup WA masing-masing. Kemudian di bawahnya itu ada siswa yang presentasi, dan memang dalam presentasi tidak saya haruskan untuk membuat PowerPoint, tapi terserah sesuai kreativitas dan kesepakatan masing-masing kelompok. Dan anak-anak itu ternyata tidak memakai PowerPoint, tapi menyediakan bahan ajar dan dibagikan kepada teman-temannya. Kemudian di sebelah atas kanan itu ada siswa yang berfoto dengan membawa makanan, Bapak Ibu. Jadi itu luar biasa, anak-anak itu sampai pengen teman-temannya sama-sama aktif. Mereka berinisiatif untuk membawa snack bagi yang mau bertanya dan bisa menjawab, diberikan apresiasi seperti itu. Dan di bawahnya itu salah satu contoh aktifan, dan sebelah kanan berjajar 4 ke bawah itu hasil dari pembelajaran berliterasi, Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu ternyata kreativitasnya sangat luar biasa. Ini saya kasih waktu 2 minggu, ternyata 1 minggu sudah selesai dengan hasil yang sangat bagus sekali. Kemudian di dalam pembelajaran berliterasi ini saya memasukkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 itu: gotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Ini budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Budaya positif merupakan perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang tadi sudah saya sampaikan, yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia tidak dapat memperbaiki kondisi tanah, hanya dapat memelihara tanaman padi, memberi pupuk, memberi pengairan, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tersebut. Dalam hal ini, Bapak Ibu, ketika kita menanam benih padi, maka jangan harapkan padi itu ketika besar keluar menjadi jagung. Padi tetaplah padi, jagung tetaplah jagung. Tugas kita yaitu ketika yang kita tanam padi, maka kalau seandainya di situ ada bibit yang kurang bagus, kita beri penyinaran, kita beri pengairan, kita basmi ulat-ulatnya, insya Allah akan tumbuh berkembang menjadi bibit unggul, Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian berkaitan
pembelajaran tersebut, Bapak Ibu, ya. Jadi ada perubahan paradigma belajar yang harus kita miliki. Yaitu di sini saya tampilkan mengenai teori stimulus respon versus teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Dalam hal ini kita sebagai guru mengontrol murid kita, Bapak Ibu. Teori stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata teori kontrol berbicara kita berusaha memahami pandangan orang lain, itu yang harus kita lakukan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika sesuatu kita salah, kita biasanya menjudge nih Bapak Ibu. Kamu selalu melakukan kesalahan, dan mudah-mudahan di SMP 27 ini tidak terjadi seperti itu, dan saya yakin tidak pernah ditemui hal seperti itu. Dan teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang bisa mengontrol adalah motivasi dari diri sendiri atau secara internal siswa itu sendiri. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini core-nya yang akan kita budayakan pada anak didik kita, Bapak Ibu. Jadi ketika ada peraturan sekolah dan ternyata siswa-siswi kita masih banyak yang melanggar, kita harus berkolaborasi di sini, berkolaborasi dengan putra-putri kita. Bagaimana kita menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi di sini kita akan menanamkan budaya positif yang ada di kelas, sehingga kita nanti akan membangun keyakinan kelas kepada siswa-siswi kita bersama kita tentunya dalam membangun atau mewujudkan konsensus gitu. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol mengatakan model berpikir selalu menang dan menang. Kemudian motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu, ternyata ada motivasi eksternal dan juga internal. Motivasi eksternal yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak itu taat peraturan itu karena takut dengan hukuman. Itu motivasi eksternal karena sudah ada peraturan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh ya, kamu bagus, kamu tertib. Itu adalah motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika kita dalam kelas, Bapak Ibu, yang ada peraturan kelas, kemudian selanjutnya kita akan membangun keyakinan kelas, ini yang paling penting karena motivasi internal, sehingga dengan motivasi internal yang kita bangun bersama peserta didik kita, maka siswa-siswi kita akan berada di dalam lingkungan yang positif, akan aman dan nyaman ketika pembelajaran, sehingga lingkungan positif ini ketika kita terapkan setiap hari maka akan menjadi budaya positif. Nah, ini ada dua contoh kesepakatan kelas antara A dan B. Kira-kira yang termasuk kesepakatan kelas yang mana nih Bapak Ibu? Yang B, yang B. Nah, kenapa yang B? Karena kalau yang B ini ada ikatan antar siswa dengan guru. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dan tentunya ada nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Ini ada perbedaan Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan sebagai contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikannya yaitu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan, menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba dengan tujuan agar sehat. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker tentunya untuk kesehatan dan keselamatan kita. Jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu tujuannya adalah untuk keselamatan atau keamanan. Ini implementasi keyakinan kelas yang coba saya terapkan di kelas 8A Bapak Ibu. Jadi di situ ada kata-kata saling menghormati, saling menghargai.
bisa menerangkan keyakinan kelas ini di kelas masing-masing. Nah, kita selanjutnya pelajari mengenai kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ada 5. Yang pertama adalah survival, power, freedom, fun, dan belonging. Kebutuhan bertahan hidup atau survival yaitu kesehatan, rumah, dan makan. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak itu ternyata ingin bebas, Bapak Ibu, dalam artian bebas tetap kita kendalikan seperti itu. Jadi tidak selalu kita yang menuntut gitu, tapi kita tugasnya adalah menuntun. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jangan sampai ketika anak didik kita mempunyai masalah terus kita biarkan saja, atau kalau enggak anak didik kita melakukan pelanggaran kita terus menjas, Bapak Ibu, tapi kita melakukan restitusi. Akhir apa? Ketika anak selesai melakukan pelanggaran, anak itu justru tidak minder, tidak merasa saya selalu dijas guru, tetapi justru karakternya akan muncul dari pelaksanaan restitusi ini. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, Bapak Ibu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika melakukan perbuatan, mereka kembali ke kelas itu tidak merasa malu, tapi justru karakternya yang baru itu muncul secara karakter itu. Nah, posisi kontrol restitusi. Ini ada 5 posisi kontrol ketika anak-anak kita berbuat salah, Bapak Ibu. Yang sering kita lakukan itu yang mana? Kalau sebagai penghukum, biasanya kata-kata yang keluar dari kita, patuhi aturan saya atau awas kalau tidak sesuai dengan aturan. Nah, itu kalau kita marah nih, Bapak Ibu, demi Bapak. Nah, seperti ini biasanya setelah Ibu Bapak nih, seperti ini biasanya anak-anak hanya nurut pada guru-guru tertentu. Kalau sama guru lain tidak, karena merasa dekatnya sama si guru A atau guru B gitu. Kemudian keempat, sebagai pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Sebatas itu yang kita lakukan. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Ini kita bertanya dalam hati masing-masing, Bapak Ibu guru, mana posisi kontrol yang sering kita lakukan gitu. Lanjutkan deh. Nah, dalam melakukan posisi kontrol ini ada rumusnya, Bapak Ibu. Jadi ada namanya segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Apa yang harus kita lakukan di situ? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, Nak. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misal anak terlambat saja pasti punya alasan, Bapak Ibu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ini berkaitan dengan waktu. Nah, sehingga konsekuensinya apa? Kamu sudah tahu kan kalau misalnya datang terlambat. Oh iya Bu, sudah tahu. Karena kalau saya datang terlambat, maka saya akan mengganggu pembelajaran yang sudah berlangsung dan juga menyita waktu Bapak Ibu dalam menjelaskan dan juga menyita waktu perhatian teman-teman gitu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa yang kita tanyakan. Nah, ini contoh praktik restitusi Bapak Ibu yang sudah saya lakukan dan mohon maaf suaranya tidak terlalu terdengar Bapak Ibu.
sudah selesai Bapak Ibu materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Ibu Mutia agar ke depan sekolah negeri kita menjadi anak-anak yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan memiliki budaya-budaya yang sudah kita tanamkan. Untuk sesi tanya jawab, apakah dari Bapak Ibu Guru ada pertanyaan untuk Ibu Mutia? Silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menanyakan pada Ibu Muntiaroh. Yang saya tanyakan adalah bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Terima kasih. Oke. Bapak Rudi menanyakan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Yang sangat menarik sekali Bapak, karena itu salah satu tujuan diadakannya program budaya positif ini, di mana nanti budaya positif ini kita terapkan di semua kelas yang ada di SD 27. Oke, tentunya tidak terlepas dari keterlibatan wali kelas untuk menyampaikan tentang budaya positif ini yang akan kita laksanakan di masing-masing kelas. Nah, Bapak Ibu, ketika nanti kita sudah menyampaikan terkait dengan budaya positif yang akan kita terapkan ini, berkaitan dengan keyakinan kelas tentunya ya. Nah, itu nanti kita bagikan post-it kepada anak-anak. Jadi untuk menuliskan keyakinan-keyakinan yang mereka miliki dari dalam hati, Bapak Ibu. Jadi tidak ada paksaan. Ketika sudah dituliskan, nanti bisa dikumpulkan ke Bapak Ibu. Setelah itu kita baca, kita analisis untuk keyakinan yang sama, mungkin kita ambil salah satu saja. Setelah itu nanti kita bisa pajang atau kita visualisasikan di mading kita masing-masing sehingga bisa untuk mengingat anak-anak ketika melakukan pelanggaran. Bisa kita ingatkan, kemarin keyakinan kelas yang kamu buat apa? Kok kamu melanggarnya sekarang? Terus apa yang akan kamu lakukan setelah kamu melanggar keyakinan kelas kalian? Gitu. Begitu Pak Rudi yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan dulu untuk kemudian dari selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Iya. Bu Jati. Tadi kan ada tentang teori pendidikan dari Bapak Kiai Haji Dewanto dan seterusnya. Itu yang mau saya tanyakan. Untuk bergerak ya, mungkin masuk ke dan saya tidak tahu. Itu sekolah kita kan mengatur pada merdeka belajar. Merdeka belajar di situ seperti apa? Atau merdeka belajar itu? Kemudian kalau kita lihat teori diabolistik ya, atau lebih nyambung teori tabula rasa Indonesia sekilas tadi, bahwa anak terlahir seperti kertas putih. Dan lingkunganlah yang akan berpengaruh terhadap baik buruknya anak kita. Kalau lingkungan sebagai kertas putih dan anak lahir sebagai kertas putih, maka lingkungan yang akan menentukan baik buruknya, maka kan lingkungan itu yang membentuk anak-anak kita. Dan tugas kita adalah membentuk anak-anak kita itu menjadikan lingkungan itu menjadi lingkungan yang positif. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewanto, anak itu terlahir sudah membawa kodratnya. Kelihatannya ilmu seperti ini seperti filsafat dari Howard Gardner ya. Seperti anak terlahir itu sudah membawa kodratnya masing-masing, kodrat positif atau kodrat negatif. Nah terus kalau kodrat positif kita tinggal menebalkan dari kodrat itu menjadi bagus. Kemudian kalau kodrat negatif kita tinggal berusaha untuk meluruskan. Nah terus ini untuk merdeka belajar itu seperti apa? Bu Mutia, agar kita juga tidak bingung karena kan dari diferensiasi itu kita mengikuti anak karena kita adalah abdi dari mereka. Ikut aliran yang Hajar Dewanto atau yang behavioristik sehingga kita boleh membentuk lingkungan mereka. Tidak merdeka mereka, tapi kita juga meluruskan dari lingkungan itu kepada anak-anak. Kalau lingkungannya bagus, maka kertas putih itu akan menjadi kertas yang bagus juga. Terima kasih Bu Mutia. Itu sudah mempunyai minat bakat masing-masing sejak lahir Bapak Ibu, sudah punya bawaan. Seperti halnya saat ini sekolah kita sudah menerapkan ya, merdeka belajar itu berkaitan dengan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya berdiferensiasi karena semua kebutuhan anak
mulai dari anak yang normal sampai dengan yang inklusi. Itu sudah termasuk Merdeka Belajar. Tugas kita yaitu memerdekakan sesuai dengan gaya belajar, kemudian minat bakatnya itu sebatas mana kita sesuaikan. Itu yang dimaksud Merdeka Belajar dari Ki Hajar Dewantara. Jadi tidak ada istilah menuntut. Dalam hal ini itu menuntut, semisal dalam pembelajaran berdiferensiasi itu program atau rencana pembelajaran yang berkaitan dengan anak-anak kita yang normal, kemudian yang inklusi itu harus kita bedakan. Itu sudah termasuk Merdeka Belajar. Karena kita memahami, memahami tidak menuntut kamu harus menyelesaikan ini, kamu harus mendapatkan nilai sekian, kamu tugasmu harus sempurna seperti ini, gitu. Kita kembali ke ruh pendidikan, yaitu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kita membedakan proses pembelajaran yang kita laksanakan di kelas kita antara siswa yang normal dan inklusi itu sudah termasuk Merdeka Belajar. Gitu Ibu Jati yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah dikatakan bahwa anak-anak itu mempunyai bakat dan minat masing-masing. Kita tidak menuntut hal yang harus begini, harus begitu gitu. Nah, mungkin ada Bapak Ibu guru yang masih bingung bagaimana, mungkin ada kiat-kiat apa saja yang harus dilakukan seorang pendidik untuk menumbuhkan ide-ide positif dari anak. Terima kasih. Merdeka Belajar itu sebenarnya tidak hanya ketika proses pembelajaran di dalam kelas saja Bapak Ibu, tetapi kita juga harus menampung masing-masing minat bakat yang dimiliki siswa-siswi kita, gitu. Jadi ketika kelas 7 masuk, langsung kita bisa mengkader anak-anak itu, kita pilih, kita kelompokkan bagi yang minatnya olahraga, kemudian mungkin di bidang matematik dan lain sebagainya, ya. Nah, itu bisa kita kembangkan lebih jauh, sehingga memang perlu strategi lebih awal untuk bisa mengembangkan minat bakat siswa-siswi kita agar tumbuh kembangnya itu maksimal. Karena siswa-siswi kita itu kan bisa berprestasi tidak hanya di bidang akademik saja Bapak Ibu, tapi juga di non-akademik. Itu yang perlu kita kembangkan, sehingga minat bakat yang dimiliki siswa kita itu semakin kita pertegas, semakin kita asah agar menjadi prestasi seperti itu. Bu Elis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebenarnya untuk SRA dan budaya keyakinan positif itu sama. Di SRA kami tidak menyebutnya dengan keyakinan ya, tapi kesepakatan bersama, di mana keyakinan-keyakinan positif yang kami buat dan kami sepakati bersama itu menentukan langkah kita bersama siswa di kelas. Itu berbeda dengan pada saat kita membuat peraturan-peraturan yang ada di sekolah, misalnya tata tertib yang selama ini kita buat. Terkadang kita membuat tata tertib tidak melibatkan siswa, atau bahkan melibatkan siswa tapi masih ada sanksi-sanksi yang harus diterapkan pada siswa. Pada kesepakatan sekolah yang di kesepakatan kelas yang ada di SRA itu hampir mirip dengan keyakinan yang di guru penggerak, bahwa apa yang ada dalam diri anak, harapan apa yang ada dalam diri anak dituangkan, kemudian ditulis bersama, dijadikan acuan bersama dalam kelas, dalam hubungannya proses belajar mengajar di kelas, sehingga tidak ada anak yang tersakiti. Kalau pun ada anak yang melanggar ketentuan-ketentuan pun kita harus membiasakan dengan budaya positif. Kembalikan lagi, mengapa anak melakukan hal tersebut? Bukan anak mendapatkan sanksi karena tidak melakukan sesuatu hal sesuai dengan tata tertib yang ada, tapi dibudayakan menjadi budaya positif. Mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Terus apa yang harus dilakukan kalau sudah melakukan hal seperti itu? Kalau kami dari SRA seperti itu. Matur nuwun Bu Muntiara.
Terima kasih Bu Puji sebagai tim SRA SMNG 27 Semarang. Sepemahaman Ibu dengan adanya peraturan kelas dan juga keyakinan kelas yang harus diterapkan di masing-masing kelas, bahwasanya tujuan dari adanya budaya positif itu sendiri agar kita menghindari adanya hukuman atau sanksi gitu Bapak Ibu gitu. Terima kasih, bermanfaat sekali penguatan yang telah disampaikan dari tim SRA. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator, dan saya minta maaf apabila dalam penyampaian materi masih jauh dari kata sempurna. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan bacaan doa hamdalah. Alhamdulillah.